Kepolisian Daerah Jawa Timur langsung menahan Moh Sukci Azal Sani MSAT alias Mas Beci, 42 tahun, tersangka pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Putra pengasuh pesantren Sidikiyah Kiai Haji Mukhtar Mukti ini menyerahkan diri setelah polisi mengepung persembunyiannya selama hampir 15 jam. Diketahui, banyak ruang rahasia di kawasan Pondok Pesantren Sidikiyah. Polisi pun menggeledah sejumlah ruangan itu untuk menemukan pelaku sebelum menyerahkan diri. Moh Sukci Azal Sani, MSAT, alias Mas Beci sudah di Polda Jatim dan langsung ditahan, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto di Mapolda setempat, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, dini hari. Lebih lanjut dia mengatakan, Polda Jatim juga akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi setempat soal teknis penyerahan tersangka. Dia juga memastikan, bahwa kasus yang menjerat tersangka akan dirilis pada Jumat pagi. Namun, ia enggan memastikan jam berapa MSAT akan diperiksa di Ditreskrimum Polda Jatim. Teman-teman mohon bersabar dulu, kita akan rilis pagi, jadi mohon bersabar dulu, ujarnya. Setelah menyerahkan diri ke polisi, diinformasikan tersangka MSAT dititipkan ke rumah tahanan kelas I Surabaya Medaeng di Sidoarjo untuk sementara waktu hingga menunggu proses lebih lanjut. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menyatakan tersangka MSAT menyerahkan diri pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, pukul 23.35 waktu Indonesia Barat dan sebelumnya MSAT diketahui berada di sekitar Ponpes. Hari ini sejak jam 8 pagi kami melakukan komunikasi dengan orang tua dan akhirnya yang bersangkutan menyerahkan diri. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kata Irjen Niko di Jombang, Kamis malam. Kapolda menjelaskan berkas tersangka MSAT dalam kasus pencabulan santriwati telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jatim pada Januari tahun 2022. MSA dibawa ke Polda Jawa Timur. Dengan siapa saja tadi? Nanti tim bersama-sama dengan yang bersangkutan sedang perjalanan ke Polda Jawa Timur. Nanti perkembangan bisa akan kami sampaikan. Pak Yai dan Ibu Nyai apa dibawa juga? Kami tidak membawa Ibu dan Pak Nyai, tapi yang bersangkutan kami perkenankan untuk dapat melihat anaknya. Baik, selamat malam. Pada hari ini jajaran Polda Jawa Timur beserta Polres Jombang di dalam menerima laporan terkait dengan korban dugaan pelecehan seksual sebanyak 5 orang, dan kami telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Kemudian pada bulan Januari 2022 berkas telah dinyatakan lengkap oleh jajaran Kejati, dan untuk itu kami punya kewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti kami lakukan dengan cara-cara preemptif, mengedepankan komunikasi supaya yang bersangkutan MSA dapat menyerahkan diri untuk ditahap duakan kepada Kejaksaan. Kemudian dalam prosesnya beberapa kali terjadi kesepakatan, namun yang bersangkutan
belum menepati waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga dari periode Februari, Maret, April diterbitkanlah surat panggilan pertama, beliau tidak hadir. Diterbitkan surat panggilan kedua, tidak hadir. Lalu diterbitkan surat perintah membawa, yang bersangkutan juga menolak. Sehingga 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk diharapkan ke kejaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditabduakan. Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum, karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum, dan kita juga harus menegakkan hukum, sehingga jajaran Polda Jawa Timur dan Polres Jombang hari ini melakukan proses itu. Jadi saya mohon siapa saja warga negara harus patuh pada hukum.